Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas perkembangan dari kripto ya, bagaimana harapannya begitu di mana bulan Juni di esok hari ya. Dan kita lihat saja ya bagaimana perkembangannya kalau kita lihat dari segi grafik juga ya. Kalau Bitcoin ini tidak pernah mampu menembus ya di bulan Mei ini di harga 450 juta dan itu menjadi sebuah support yang terkuat dan menjadi support pegangan kita masing-masing begitu. Jadi kita bisa mengukur kekuatan Bitcoin berada di support 450 juta. Jadi kalau tidak melewati 450 juta itu ya apa yang perlu kita khawatirkan? Jadi tidak ada kan begitu. Kenapa tidak sanggup menembus 450 juta? Ya Cukong juga nggak mau rugi-rugi amat begitu. Karena mereka juga sanggupnya hanya sampai di situ dan tidak mampu. Jadi walau kita sudah digertak seperti apapun ya tetap tidak terjadi penurunan yang lebih tajam begitu dan tetap mantul di harga-harga 450 juta. Dan kemarin juga saya bahas ya, apakah nanti Bitcoin juga akan menembus 450 juta atau hanya menciumnya saja begitu. Dan ternyata menciumnya saja Bitcoin juga tidak sanggup ya. Dan terjadi kenaikan lagi dan sekarang terjadi koreksi lagi. Jadi tampaknya Bitcoin ini butuh sebuah booster ya. Booster itu seperti berita-berita yang menarik begitu. Dan ini ada berita-berita menarik ya. Salah satu kita mulai dulu dari Indonesia. Nah, di Indonesia kan sudah lama ya membahas tentang CBDC ya, Central Bank Digital Currency, yang akan diluncurkan begitu. Dan ini tampaknya sudah pasti ya, dan ini sangat mendukung bagi kita para trader ataupun investor gitu. Karena ketika kita untung dalam trading dan kita sudah bisa langsung mengadopsi ya digital rupiah begitu. Dan digital rupiah itu saya yakin nanti akan diadopsi oleh seperti OVO, Gojek, ataupun Grab, ataupun Indomaret, ataupun market-market. Jadi kita bisa menggunakan dana itu langsung begitu. Dan itu masih prediksi saya ya, karena ini belum ada kepastian juga sebenarnya dari Bank Indonesia. Namun saya lihat sih dari tadi saya baca di sini memang sudah terpaksa ya untuk diluncurkan secepat mungkin begitu. Karena permintaan uang digital ya di dunia ini semakin terdesak begitu. Dan mau tidak mau harus dibangun kalau mau tetap maju negaranya begitu. Kalau tidak ya sudah ketinggalan negara itu. Kalau selalu anti begitu ya. Ya cara satu-satunya memang ya saya mengerti kenapa beberapa negara sangat anti kepada Bitcoin ya, karena bisa menyedot nilai rupiah mereka gitu atau menilai mata uang mereka. Jadi salah satu caranya ya memang harus seperti ini ya, si negara itu harus mempunyai CBDC gitu untuk mengaturnya agar dana itu tidak lari kemana-mana. Jadi ketika Anda konversi ya, ketika Anda menang trading ya Anda masuk tetap ke digital rupiah dan tidak membuat inflasi begitu. Jadi secara ekonomi Bank Indonesia tetap terjaga nilai ekonomi rupiah di Indonesia ini, begitulah kira-kira ya. Dan kemudian ada yang menarik juga ya, kalau Biden juga nge-propose ya tentang budget untuk istilahnya rencana pembangunan belanja negara lah begitu. Tapi ini sangat besar sekali nih, sangat sinting sih sebenarnya. 6 triliun US dollar, 6 triliun dolar lagi begitu. Dan US dollar lagi begitu. Dan dana ini adalah dana terbesar ya semenjak Perang Dunia Kedua ya. Ini adalah dana terbesar kedua setelah Perang Dunia Kedua begitu. Dana untuk Perang Dunia Kedua aja nggak sebesar ini begitu. Jadi ini lebih besar lagi dananya. Jadi seolah-olah memang ya kita harus sadari ya sekarang dunia ini sebenarnya sedang perang ya, tapi lebih ke perang dunia ekonomi. Bukan perang secara senjata begitu. Mungkin ada juga ya perang senjata seperti ya Israel Palestina, mungkin beberapa negara juga ikut-ikutan nantinya. Tapi yang paling penting di zaman sekarang adalah perang ekonomi. Dan kita ketahui ya bagaimana beberapa negara sangat berlomba-lomba ya untuk membangun sebuah CBDC, Central Bank Digital Currency. Dan tentu saja ya mereka selalu mempertahankan segi ekonominya untuk menjaga kesejahteraan rakyatnya. Semoga pemerintahan kita berpikir ya sampai di situ ya bahwa rakyat kita inilah yang membuat negara ini menjadi maju begitu. Jadi kita harus dipelihara dan selalu diselamatkan begitu dan harus didukung lah begitu ya. Dan ini menurut saya adalah sebuah berita gembira ya untuk perkembangan cryptocurrency. Dan apa pengaruh Biden ini untuk 6 triliun dolar ini ya, budget untuk make use more kompetitif gitu ya. Ini tentu saja akan membuat negara Amerika akan inflasi begitu. Jadi ketika negara itu inflasi, nilai mata uangnya turun, nah si orang-orang kaya itu nggak mau rugi.
mereka akan investasi ke sebuah instrumen, apakah itu saham, dan salah satunya mungkin kripto dan emas mungkin ya. Dan kita lihat di zaman sekarang ini Bitcoin memang begitu hype ya, dan tentu saja ya Bitcoin juga sekarang harganya lagi di bawah sekali dan bisa dibilang deep sekali ya. Dan itu menjadi salah satu alternatif para big boy itu untuk investasi di kripto, khususnya di Bitcoin. Nah, di sini ada beritanya ya. Bitcoin will surge 500% this year as tsunami of cash. Jadi sebentar lagi nih tinggal tanda tangan aja nih si Biden. Udah orang kan akan menghindari inflasi itu ya. Jadi akan ada cash itu seperti tsunami besarnya begitu ya, akan masuk comeback to crypto gitu. Itu menurut analis Bitcoin Firebrand Max Kaiser ya. Dan dia juga mengatakan ya, alasan daripada itu semua ya karena untuk menghindari inflasi ya. Agar semua kekayaan para big boy itu ya tetap terjaga begitu, tidak terinflasi atau tergerus begitu. Karena ya kita tahu ya kalau orang kaya tidak selalu semerta-merta uangnya selalu untuk ngebangun perusahaan dia sendiri begitu. Karena ya kadang-kadang perusahaan itu memang sudah tidak butuh modal lagi begitu. Sehingga ada uang dingin ya mereka akan masukkan mungkin ke kripto, Bitcoin salah satunya. Dan mungkin ya pasti bukan Bitcoin saja ya, mungkin juga ke emas, bisa juga ke saham gitu. Dan ya tentu saja kripto pasti kebagian lah gitu. Dan kita lihat juga ya perkembangan dari kripto seperti XRP yang bisa dibilang cukup bagus ya dan sangat korelasi ya dengan CBDC ya, perkembangan digital currency untuk setiap negara ya. Dan tampaknya XRP takutnya ini ya, XRP ini bukan takutnya sih, ketakutan saya ini menjadi sebuah berkah juga sebenarnya. Jadi ketika lama-lama ya beberapa negara ini mengadopsi teknologi XRP atau RippleNet, ya sudah, tampaknya ramalan The Simpsons itu bisa jadi nyata begitu, yang dia bilang ya satu XRP itu bisa menjadi $100 ataupun $589 kalau nggak salah ya. Ya itulah kira-kira ya untuk pandangan saya begitu. Semoga ya ini menjadi sebuah gairah baru tentunya di dunia kripto, yang tadinya kita selalu melihat market ini seperti sideways ya, bahkan bukan saya bilang sideways lagi seperti ini, downtrend malah terjadi beberapa minggu ini di bulan Mei ini. Bisa dibilang downtrend yang sangat tajam ya, bahkan bisa banyak yang bilang bukan koreksi, ini memang dump besar-besaran. Ya memang ada pengaruh dari energi lingkungan ya yang diterbitkan oleh pemerintah China yang melarang mining Bitcoin begitu, dan penyebaran Bitcoin juga dilarang katanya di sana. Ya itulah semua FAT, kemudian ada lagi berita bagus begitu. Jadi kita harus mempunyai kesempatan begitu ya untuk memasuki berita-berita yang buruk ataupun berita-berita yang positif. Dan ada satu hal yang menarik ya di Indodax juga ya. Indodax ini juga sangat menarik ya sebagai exchanger perintis ya di Indonesia ini, dan dia akan meluncurkan Shiba Inu. Jadi bagi kita semua yang mungkin ada memegang Shiba Inu, ya tentu saja akan terjadi lonjakan ya, karena ya volume marketnya bertambah. Dan yang seperti kita ketahui ya Indodax juga salah satu exchanger terbaik ya di dunia, dan bisa dibilang dia berada di peringkat 30 atau 50. Koreksi saya jika salah ya. Dan setahu saya memang seperti itu, Indodax berada di ranking 50 besar untuk kapitalisasi terbesar di dunia. Nah, dari sini saya lihat ya Shiba Inu ini kan sudah masuk nantinya di Indodax ya. Dan ini akan terbit di tanggal 3 Juni untuk Shiba Inu kalau nggak salah, untuk bisa trading begitu. Dan tentu saja akan menambah volume. Jadi ya tidak ada salahnya kalau Anda mencuri start dan membelinya sekarang di Binance Exchanger untuk mengambil sebuah kesempatan ya. Jadi ketika nanti di Juni tanggal 3 ya saya yakin Shiba Inu pasti naik ya. Karena Indodax adalah market ranking 50 terbesar di dunia. Ya tentu saja akan membuat lonjakan pada Shiba Inu nanti di tanggal Juni tanggal 3 ini. Ya semoga ini bisa menjadi pandangan buat Anda ya, dan dapat menjadi sebuah kesempatan juga ya, seperti ini Carry atau CRE per IDR ya, yang mungkin juga akan pasti terjadi lonjakan juga harganya. Anda juga bisa curi start di Binance, dan Anda bisa lihat juga ya apakah sudah ada di Binance. Kita bisa cek juga di sini. Ini Carry CRE, kita lihat aja marketnya di bawah. Oh dia belum ada di Binance, dia masih di Huobi. Jadi kalau Anda punya akun Huobi silakan Anda buy di sana. Memang kalau di perdagangan ya kita memang wajib ya bisa dibilang memiliki beberapa exchanger begitu, seperti Binance, Indodax, dan Crow.com ataupun Huobi ya, dan Bileksi, apalah itu pokoknya.
Jadi ketika Anda melihat sebuah kesempatan-kesempatan seperti ini ya, jadi Anda bisa manfaatkan itu dengan baik begitu. Jadi harus Anda mempelajari juga begitu. Dan kalau saya pribadi sih saya lebih menyarankan untuk di Binance ya. Link pendaftaran ada di bawah, Anda bisa mendapatkan diskon 10% fee untuk setiap transaksi Anda ya. Dan Anda bisa daftarkan ya. Dan Anda tinggal tekan aja link daftar Binance di bawah ya. Anda sudah bisa mengikuti aturan-aturan untuk mendaftarnya begitu. Dan ini menurut saya Shiba Inu menjadi sebuah kesempatan. Jadi bagi Anda yang mau curi start, ya mungkin di tanggal 31 Mei ini sebelum launch di tanggal 3 Juni ya Anda buy aja Shiba Inu, saya yakin pasti lonjak. Karena setiap beberapa koin yang akan listing di sebuah exchanger, apalagi exchanger bisa dibilang besar ya, pasti akan terjadi lonjakan begitu. Dan kita ketahui di Asia ya, dan bisa dibilang Indodax adalah exchanger terbesar di Asia Tenggara ya. Dan saya yakin Shiba Inu juga salah satu koin yang hype di Asia ya, dan tentu saja bisa terjadi volume yang sangat besar begitu. Dan ini kembali kepada Anda, saya hanya sebuah review saja kepada koin-koin Shiba Inu ini, dan keputusan kembali ke tangan Anda begitu. Dan kita kembali ya ke berita ini ya, bahwa sebagai kesimpulan ya, bahwa walaupun Biden mempunyai proposal 6 triliun untuk rencana pembangunan negaranya begitu ya, dan saya baca di sini memang salah satu yang membuat bengkak itu ya, salah satu adalah COVID, penanganan kesehatan dan beberapa infrastruktur juga kalau saya baca-baca tadi di sini. Kemungkinan ada untuk militer juga ya, militer spending ya. Mungkin semoga jangan ada terjadi perang dunia ketiga dah pokoknya. Cukup perang ekonomi saja ya kita harapkan. Nggak usah sampai pertumpahan darah begitu. Jadi itulah sekilas ya yang bisa saya sampaikan informasi hari ini, dan tampaknya memang ada sebuah optimis ya di Bitcoin ini dan kripto, dan tentu saja altcoin lain juga akan mengikuti. Karena yang terpenting di sini adalah dominasi Bitcoin, dan saya lihat dominasi Bitcoin agak turun nih. Tadinya 43% dan sekarang 42%. Dan itu sebagai tanda ya bahwa altcoin akan naik. Ya, semoga saja akan terjadi lonjakan yang sangat besar lagi begitu. Dan kita lihat juga memang berita ini ya, bahwa di tahun ini Bitcoin akan naik 500% ya. Kalau kita lihat di harga sekarang 500-an juta ya, kalau naik 5 kali lipat berarti 2,5 miliar di tahun ini untuk harga Bitcoin. Tapi Anda perlu hati-hati ya, bahwa kemungkinan besar akan terjadi bubble mungkin di akhir tahun atau di awal tahun depan. Nanti akan saya ingatkan lagi bagaimana bubble itu akan terjadi begitu. Dan inilah sekilas ya, semoga berita ini dapat menjadi kesempatan buat Anda dan kesempatan untuk entry ya, untuk mengambil kesempatan untuk untung. Dan jangan lupa subscribe, tekan lonceng dan komen untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Dan silahkan juga di-share ya, untuk mendapatkan diskusi dari keluarga dan teman-teman terbaik Anda. Siapa tahu ada referensi lain yang lebih baik daripada berita ini. Dan di akhir kata saya ucapkan salam profit.